Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas kebijakan Pak Menteri Keuangan yang baru ini ya guys ya. Jadi Pak Menteri ini ya, Pak Purbaya ini akan berencana ya itu memungut tarif ya guys ya untuk ekspor emas ya. Nah, tentunya ada beberapa saham-saham di bursa ini yang akan terdampak gitu loh guys ya. Dan bahkan ada yang terdampaknya itu cukup signifikan gitu guys ya. Ya, jadi Kementerian Keuangan ya khususnya ini ya. Ini mau bikin aturan ya. Jadi kena tarif 15% ya guys ya. Jadi nanti aturannya itu kayak gini guys ya. Aturannya itu jadi Dore ya, bongkah, ingot ya, batang tuangan dan bentuk lain itu kena tarifnya 12,5% ya untuk yang 3.200 ya, lebih kecil ya, lebih kecil dari 3.200 per troy ounce ya. Itu kena tarif 12,5%. Untuk yang HMA emasnya itu lebih besar dari 3.200 per troy ounce itu kena 15% ya. Jadi tentunya guys ya, kalau saham-saham yang kalian pegang atau saham-saham perusahaan emas ya yang kalian pegang itu produksinya banyak dornya, tentunya lumayan ya, lumayan terganggu nih guys ya tahun depan ya. Ini mirip dengan ini guys ya, dengan waktu pemerintah bikin cukai ya guys ya. Waktu pemerintah mulai terus menaikkan cukai untuk rokok, itu perusahaan-perusahaan rokok tentunya sangat terdampak ya. Bahkan setelah mulai muncul juga sudah cukai dinaikkan terus untuk rokok, ada rokok ilegal juga. Salah satu perusahaan terbesar ya rokok di Indonesia yang punya karyawan itu ribuan ya, ratusan ribu mungkin ya. Ribuan lah ya, puluhan ribu lah ya. Puluhan ribu karyawan itu terancam kolaps gitu loh guys ya akibat kebijakan pemerintah ini. Nah, ini makanya lo yang pegang saham-saham emas lo harus mulai menganalisa gitu loh guys ya, kalau perlu rebalancing ya. Gua juga hold emas ya, hold saham emas ya. Harapan gua itu untuk long term ya guys ya. Tapi ternyata dengan ada kebijakan ini ya gua akan terpaksa harus jual sebelum waktunya ya guys ya, karena memang emas ini akan bersinarnya itu di tahun-tahun jangka panjang ya guys ya, karena produksi aja belum mulai ya, baru tahun 2026 itu baru mulai aja sudah dihajar kebijakan seperti ini, tentunya akan cukup terganggu ya. Jadi ini guys ya, yang tidak ditempa yang berbentuk granul itu juga kena 12,5 sama 15 ya. Jadi yang dor sama granul itu kena. Terus emas paduan tidak ditempa berbentuk bongkah ya itu, tapi tidak termasuk dor itu 10% sama 12% ya. Minted bars itu kena 7,5 sama 10% ya. Jadi semakin mentah emasnya itu makin mahal ya guys ya. Ini pemerintah pengennya sih berarti dibentuk dulu ya. Nah, ini guys, jadi kalau perhiasan itu berbentuk perhiasan itu tidak dikenakan tarif guys. Jadi kalau saham-saham ini tidak memproduksi emas, maksudnya memproduksi emas dalam bentuk perhiasan, tentunya aman dari tarif-tarif ini gitu loh ya guys ya. Tapi sayangnya guys, berdasarkan riset yang gua lakuin ya, MDKA ini tuh ekspornya itu mentahan gitu loh guys ya, dor gitu loh ya. Nah, ini boncos ini guys ya. Ini kalau nggak cepat-cepat hilirisasi ini bakalan berat sekali ini MDKA ini ya. Kita lihat guys sahamnya ya. Ya, di 1 minggu terakhir ini sudah mulai drop ya guys ya. Mulai drop, turun 11% ya MDKA. Ya, yang berikutnya itu PSAB ya. Ini ekspor emasnya tinggi banget ya. Ini kena ini guys ya, kena
ini kena juga nih. PSAB ini sahamnya harganya masih gimana guys ya, saat hari ini turun tipis. Seminggu terakhir sudah turun 11% juga. Rata-rata emas ini turun 11% nih guys ya, turun 11%. Lalu ini ya punya gua ini emas ya, MDKA, bukan MDKA, ini anak usahanya MDKA ini ya, emas ini belum produksi udah kena kebijakan tarif ya. Ini ya, ini kena, ini turun 50 poin ya, 1,3% hari ini si emas ini guys. Satu minggu terakhir sudah turun 330 ya, 8% guys. Satu bulan terakhir ini sudah turun 1130 poin ya, 23% ya. Ini gua jadinya untung tipis ya guys ya, kemarin udah di 58% ya. Profit gua ternyata turun ya, ini harus cepet-cepet dibuang ini guys ya, ini kayaknya tidak terlalu oke nih guys ya. Segera take profit aja ini, karena ini udah jangka panjang ya, belum produksi secara langsung udah dihajar tarif lagi ya sama pemerintah ya. Jadi kita kayaknya kini kita ambil untung seadanya aja ya untuk si emas ini guys ya. Tapi ini bukan ajakan untuk menjual ya guys ya. Ini membicarakan tentang Bang Omon-Omon ya, bukan kalian ya. Kalian bebas, kalau kalian mau hold emas silahkan ya. Archie ini juga, ini produksinya door ya, ini bakalan kena paling gede juga ya Archie ini guys ya. Ya, si Archie ini hari ini turun 1%, satu bulan kita cek guys. Ya, turun 20% ya guys ya, 290 ya, boncos juga ini ya. Harus cepat-cepat ini guys ya. Kalian yang punya Archie, bukan maksud gua bebas ya, terserah ya. Tapi gua cuma menginfokan gitu loh guys ya, bahwa ini kenanya akan lumayan signifikan ya si Archie ini, karena dia masih banyak mentahan gitu loh ya, masih banyak mentahan. Ini yang selanjutnya tuh si BRMS ya guys ya. BRMS ini baru masuk MSCI ini, padahal ya guys ya, baru masuk MSCI ini kemarin sudah cukup bagus ya, tapi mulai turun ya 7% ya, karena emang ya dia ini produksi emas juga, tambang emas ya, banyak mentahan gitu loh ya. Kalau kena tarif 15% ya, ini aja lah gampangannya, untungnya bakalan berkurang 15% gitu loh guys ya. Nanti lu hitung sendiri ya keuntungannya gitu loh, kira-kira ya guys ya. Kecuali mereka melakukan perubahan ini ya guys ya, perubahan dari ekspor mentah menjadi ekspor perhiasan gitu loh ya. Antam pun dia kena ya guys ya. Nah, Antam ini tidak banyak ekspor ya guys ya. Ini tidak banyak ekspor gitu loh ya. Mereka juga udah bisnisnya itu punya ini, Antam itu produksinya nggak emas tapi sudah menjadi batangan ya, dan dia nggak banyak ekspor, dia lebih banyak di lokal nih guys ya si Antam ini. Makanya harusnya dia nggak kena, tapi ini kena juga ya. Satu bulan terakhir sudah turun 470. Nah, ini menurut gue ini malah peluang ya guys ya. Mudah-mudahan dia turun terus. Nanti kalian bisa mulai analisa dan mulai serok gitu loh ya. Karena ini cukup oke sebenarnya. Kita coba lihat ya. Kita coba lihat. EPS-nya gede dan dividennya tahun lalu itu 100% ya. 151 semua bagi ya. Ini harus boleh dipantau-pantau ini guys ya. Bukan rekomendasi beli ya, tapi mungkin
Kalau turun-turun terus ya terlalu murah, kita bisa beli karena memang ini ya guys ya. Jadi ini tidak terlalu terpengaruh karena nggak banyak ekspor, tapi dia ikut kena sentimen aja gitu loh ya guys ya. Ya ini dividennya lumayan ya, terutama di 2 tahun terakhir ini ya, 128 151 nih gede-gede ya. Dulunya sih kecil-kecil nih ya, tapi di 2 tahun terakhir karena harga emas juga bagus, sementara dia ini produksinya ini ya emas batangan ya, jadi lumayan ya harganya, keuntungannya cukup naik signifikan, akhirnya bagi dividennya juga gede ya. Ya, oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys ya. Intinya kebijakan pemerintah ini akan cukup mengganggu kalau saham-saham perusahaan yang sahamnya ada di bursa ini itu banyak porsi ekspornya gitu loh guys ya. Banyak porsi ekspornya, dan porsi ekspornya ini apalagi kalau emasnya ini masih mentah, bakalan sakit banget gitu loh guys ya ke kinerja mereka gitu loh guys ya, bakal kerasa banget ya. Yang paling kerasa tadi ya MDKA, PSAB, emas ini ya, anak perusahaannya MDKA juga ini mulai kesakitan nih. Archie juga kena ya, BRMS ya kena semua ya. Antam ini yang kemungkinan kena tapi tidak terlalu signifikan ya guys ya, karena Antam ini sudah produksi emas batangan ya dan tidak terlalu banyak ekspor ya. Ini justru malah kesempatan kalau harganya semakin drop ya, tentunya potensinya malah makin menarik ya. Tapi untuk saat ini sih, untuk Antam sih ya menurut gua sih masih akan turun-turun ya, ataupun sideways gitu loh guys ya untuk Antam, karena memang sentimennya lagi negatif ya di emas ya. Oke guys, kayak gitu dulu teman-teman kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.